Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Ramadan, kelas 11 OTKP 2. Di sini saya mau melakukan pengertian ruang lingkup administrasi keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan adalah perpaduan antara administrasi dengan keuangan. Administrasi berkaitan dengan proses pengelolaan, sedangkan keuangan berkaitan dengan sumber daya uang yang akan menjadi roda kehidupan usaha, sehingga penggunaan harus efektif dan efisien. Dalam ilmu administrasi keuangan dijelaskan bahwa untuk dapat menggunakan uang secara efektif, maka harus dilakukan 3 pola pengelolaan uang yang meliputi pembuatan anggaran belanja atau bisa disebut juga budgeting, pemeriksaan keuangan bisa disebut juga auditing, dan melakukan pembukuan disebut juga accounting. Pemeriksaan keuangan, auditing, sedangkan administrasi keuangan tersendiri adalah proses pengelolaan keuangan yang melibatkan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan keuangan sendiri sebagai proses akhir. Fungsi dari administrasi keuangan pada umumnya adalah dalam perusahaan yang sama dengan manajemen. Hal yang membedakan yaitu fungsi administrasi untuk menentukan tujuan perusahaan, sedangkan fungsi manajemen lebih bersifat ke dalam kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan. Berikut fungsi-fungsi umum dari administrasi keuangan adalah fungsi investasi, meliputi pengelolaan dana ke dalam aktivitas-aktivitas yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Husaini, kelas 11 OTKP 2. Saya akan mempresentasikan memahami kebijakan administrasi keuangan. Memahami kebijakan administrasi keuangan mencakup pengertian, tujuan, fungsi umum. Pengertian administrasi keuangan adalah salah satu terpenting dalam suatu bisnis karena ia berhubungan erat dengan sumber daya dari suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan administrasi keuangan adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik. Adapun fungsi umum administrasi keuangan. 1. Fungsi investasi. Fungsi investasi meliputi pengelolaan dana ke dalam aktiva tetap yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Modal yang diupayakan perusahaan meliputi modal sendiri atau modal asing di luar perusahaan. 2. Fungsi mencari dana. Pencarian dana ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena untuk menjalankan usaha, dalam mencari dana seorang administrator harus mampu memilih sumber-sumber dana yang tepat sesuai dengan jenis kebutuhan perusahaan. 3. Fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Fungsi pembelanjaan meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri, yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan usaha. 4.
Fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba dilaksanakan dengan menentukan aturan dalam pembagian laba usaha. Sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Natasha Wijaya, saya dari kelas 11 TKP 2. Ini menjelaskan 3.2.1 dasar pengelolaan keuangan. Dasar pengelolaan keuangan adalah menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. 3.2.1 menjelaskan dasar kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama, menerima, menyiapkan uang, serta melakukan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Keempat, meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan. Yang kelima, mengatur dan menata administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang keenam, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Yang keenam, menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca pembukuan laba atau rugi lengkap dengan pelaksanaan atau lampirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fadila dari OTKP 2 ingin menjelaskan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok untuk melakukan pengelolaan keuangan agar hasil atau tujuan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa jenis kegiatan utama dari kebijakan yang dilakukan dalam mengelola keuangan, yaitu 1. Mencari dana atau pendanaan. Kegiatan mencari dana perusahaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana tersebut dapat berasal dari internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. 2. Menggunakan dana perusahaan. Menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan dari perusahaan itu sendiri. 3. Mengolah aset. Mengolah aset adalah suatu aktivitas yang dilakukan setelah dana telah diperoleh dan diinvestasikan ke dalam bentuk aset. Maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Maksud dan tujuan dari kegiatan kebijakan pengelolaan keuangan yaitu 1. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 2. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dan yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan. 3. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal. 4. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap bagian dalam pengelolaan keuangan. 5. Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.